Namun itu yang penting diperhatikan. Jangan pernah merasa puas. Jangan pernah merasa puas seakan-akan kalau kita sudah beramal, oh saya sudah ikhlas. Lah, ikhlas ini dijaga sebelum kita beramal, di saat kita beramal, dan sesudah kita beramal. Oleh sebab itu dikatakan tanda seseorang ikhlas itu ada 3. Tanda seseorang itu beramal dengan ikhlas itu ada 3. Yang pertama, dia tidak senang apabila amalnya itu disebut oleh orang lain. Kalau ada orang tahu misalnya amalnya, disebutlah amalnya di depan orang lain. Itu si fulan, dia ahli ibadah, setiap malam dia mengerjakan ini, tahajud sekian rakaat. Dia merasa, aduh kenapa kok bisa disebut, kok bisa ketahuan? Bukan justru malah, tuh si fulan itu, dia puasa atau dia setiap malam sholat 10 rakaat. Enak aja 10 rakaat, 30 tahu? Malah gak terima kalau dia bilang 10, 30, jangan kurang-kurangin. Adalah mafi ikhlas. Amma adapun orang yang ikhlas itu dia gak senang kalau amalannya itu ketahuan. Walihada al-Imam Syafi'i, tahu Imam Syafi'i? Semuanya tahu Imam Syafi'i. Dunia mana yang gak kenal Imam Syafi'i? Ucapan Imam Syafi'i semuanya menyebar. Ilmu-ilmu Syafi'i, Imam Syafi'i juga masih dipelajari sampai sekarang. Imam Syafi'i itu pernah bilang, ya Allah, aku tuh berharap, aku tuh pengen ya Allah, setiap ucapan-ucapanku atau ilmu-ilmu yang aku sampaikan ini, kalau bisa jangan ada orang yang setelah aku itu menyandarkan ucapan mereka dengan ucapanku. Artinya kalau bisa apa yang aku sampaikan kepada murid-muridku dan disampaikan lagi oleh murid-muridku kepada murid-muridnya, maka kalau bisa itu jangan sampai disandarkan sanad perkataan atau ilmu tersebut daripada Imam Syafi'i. Hadza ikhlas. Kita kalau buat kata-kata di sosial media, sekali-kali cerdas otaknya, bagus perkataannya, disebarin ya, share. Ini ucapan saya, padahal baru sekali seumur hidup. Ya, biar orang tahu. Terus, kalau nanti ada orang yang mengutip ucapannya, tapi nggak disebut namanya, seakan-akan yang berbicara ini dari otaknya sendiri, bukan ngambil daripada ucapannya kita. Kita mulai marah. Enak aja nggak kau hargai aku ya. Nggak kau hargai aku. Kau ngambil ucapan aku tapi nggak sebut nama aku, nggak sebut siapa yang berbicara. Ada mafi ikhlas. Ada mafi ikhlas. Nggak ada ikhlas di sini. Oleh hada ini perlu dijaga. Tanda yang pertama adalah tidak ingin diketahui amalnya. Yang kedua, ketika dia beramal, baik orang memuji atau orang menghina apa yang dia lakukan dari amalan-amalan baik, gak akan sedikit pun berubah hatinya. Dipuji dia datar, dihina pun datar. Dipuji tidak dia membuat, walaupun gak diucapkan, tapi hati yang di sini bermain adalah hati. Ya, gak mesti berbuat, gak mesti, enggak, hati dan hati ini kita tahu, kita sendiri yang tahu masing-masing. Kita sendiri yang tahu bagaimana isi hati kita. Sehingga kalau ada orang memuji amal kita, gak ada yang berubah. Malah mungkin kita sedih, kok bisa dipuji, padahal yang kita buat itu masih sedikit. Atau kalau dihina, alah ente baru beramal, baru ngasih sedekah 100.000 aja udah dicoba sama orang, dihina amalan yang kita buat, gak berubah juga. Malah dia merasa, oh ya, berarti saya kurang beramal. Ini tanda orang ikhlas. Tapi kalau ketika amalnya dihina, dia merasa nggak terima, ada mafi ikhlas. Tanda belum adanya ikhlas. Yang ketiga, merasa setiap amalnya itu sedikit, nggak banyak, walaupun yang dilakukan banyak. Tapi senantiasa dia merasa amalnya itu senantiasa sedikit, nggak banyak.
saya sudah berbuat demikian, ini belum ada apa-apanya. Banyak lagi orang yang di atas saya, yang jauh lebih besar pengorbanannya atau yang dikeluarkan daripada sedekahnya daripada saya. Ada lebih mengarah kepada orang-orang yang mempunyai sifat ikhlas. Walihada, ya ikhwan, ini perlu untuk kita latih. Ya, jangan terbiasa sedikit-dikit menyebut apa yang kita telah amalkan. Cukup diri kita yang tahu. Cukup diri kita tahu. Dan bagi kita, kalau melihat orang beramal, nggak usah kita jadi wasitnya, nggak usah kita jadi jurinya. Oh, ini orang nggak ikhlas atau ini orang ikhlas. Enggak. Terkadang yang berbuat amal secara terang-terangan dia ikhlas, dan bisa jadi yang beramal secara sembunyi-sembunyi dia nggak ikhlas. Jadi nggak bisa dipatokkan. Orang yang beramal, dia ngasih uang nih depan orang miskin, kita bilang, dia riya. Ada orang diam-diam dia ngasih uang kepada orang miskin, terus nggak ketahuan, terus kita bilang, oh ini orangnya ikhlas. Lah, itu tidak mematokkan apapun. Artinya jangan pernah nyibukin hatinya orang, sibukin hatinya kita sendiri. Gak usah nyibukin orang itu ikhlas atau riya, tapi kita pikirkan hati kita, sudah ikhlas apa masih riya. Ya, dalam segala bab apapun, jangan pernah nyibukin hatinya orang, mikirkan dulu kalau kita sendiri juga belum benar. Tamam.